Pemirsa, jumpa lagi di Female Zone, kali ini bersama saya Cakri Miller. Female Zone episode kali ini sedikit spesial pemirsa, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Nah, siapakah sosok yang akan diikuti oleh Female Zone di episode kali ini adalah sosok seorang Menteri Perempuan di Kabinet Jokowi JK periode 2014-2019. Ia adalah sosok perempuan yang namanya cukup dikenal dan juga sangat gesit dalam menjalankan kesehariannya, menjalankan tugasnya sebagai seorang Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. Nah, apa saja kegiatan beliau yang akan dilakukan terkait dengan programnya di Kementerian Sosial di Medan, Sumatera Utara, dimulai dari kota Brastagi. Segera kita akan lihat dan kita akan temui Ibu Khofifah Indar Parawansa. Salah satu Menteri Perempuan di Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi adalah Khofifah Indar Parawansa yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial. Perempuan yang lahir pada 19 Mei 1965 ini menjalani pendidikan dasar hingga sarjana di Surabaya dan lulus strata 1 dari 2 universitas, yakni Universitas Airlangga jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya. Khofifah juga berhasil meraih gelar strata 2 di Universitas Indonesia Jakarta pada 1997. Ibu 4 anak ini semasa mudanya sangat aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan mulai terjun ke dunia politik sejak 1992. Saat itu, ia dipercaya sebagai pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 DPR RI periode 1992-1997. Setelah malang melintang di dunia politik bersama P3, Khofifah lalu pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa pada 1999 dan terpilih menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI periode 2004-2006. Mendapat kepercayaan menjabat menteri juga bukan hal baru bagi Khofifah. Semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Khofifah pernah dipercaya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Saat Jokowi maju ke tampuk pimpinan RI sebagai presiden di 2014, Khofifah kembali dipercaya untuk memegang jabatan di Kementerian Sosial. Selain aktif di lintas area, perempuan satu ini dikenal sangat peduli masalah sosial dan pemberdayaan perempuan. Ia pun rajin bertandang ke daerah konflik maupun daerah tertinggal untuk mengajarkan kecakapan hidup dan pemberdayaan ekonomi. Kini, bakti Khofifah sebagai perempuan dan anak bangsa masih akan diuji hingga 2019 bersama Presiden dan seluruh jajaran kabinet. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Ini udah siap, sudah segar. Ayo kita ikutin Bu Khofifah. Sebenarnya ikutin atau gangguin sedikit nggak apa-apa ya, Bu ya? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Kita melihat. Ibu sudah sarapan? Ini kan kita rencananya akan pergi ke tujuan kita akan kemana, Bu? Pagi ini saya akan penyerahan bantuan PKH di Karo, jadi di Pendopo. Jadi format di Pendopo ini baru saya mulai per April tahun ini. Tadinya saya ke rumah-rumah. Saya coba tanya satu rumah penerima. Benar enggak dia terima sekian? Benar enggak dia dapat begini. Okay. Nah, setelah itu saya ikut pencairan berbasis komunitas. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, ini kan Ibu selalu jauh dari rumah. Nah, gimana ya, apa yang ada tidak kebiasaan yang Ibu bawa selalu ada saat menyertai Ibu setiap Ibu menjalankan tugas? Mungkin sarapan, ini dilihat saya buah. Mungkin ini kalau ini nanas keren sekali. Di Indonesia ini kita punya luar biasa aneka buah dengan kualitas yang sangat kompetitif dibanding negara lain. Dalamnya termasuk nanas. Apalagi Brastagi itu memang terkenal sayur mayur sama buah-buahannya juga. Kebayang nggak? Kalau ini juga jeruk, memang brandnya kalau di Jakarta ini jeruk Medan. Tetapi kita semua tahu bahwa ini Brastagi punya. Jeruk Brastagi. Kalau itu pisang, kalau kita di Jakarta mungkin tidak mudah dapat pisang barangan sebesar ini. Dan sayur-sayuran dan buah-buahan di sini Markisa juga terkenal ya. Markisa juga terkenal di sini. Kalau ini kita ini mulai sarapan biasanya Ibu apa nih kalau misalnya kebiasaan yang Ibu juga nggak boleh ditinggalkan saat Ibu bertugas? Saya kalau pagi harus ada kopi. Harus ada kopi. Black coffee karena harus melek terus ya Bu ya. Harus ada kopi. Mungkin kalau makanan-makanan makanan saya nggak repot sih.
paling sederhana itu nasi goreng. Nasi goreng justru. Nasi goreng paling gampang lah. Saya tidak bisa merepotkan misalnya ADC protokol. Saya mau ini enggak. Atau mungkin Ibu kalau ada sempat masak sendiri jangan-jangan. Nggak ada kesempatan untuk itu ya? Oh, saya pernah di Raja Ampat. Okay. Saya pernah di Raja Ampat, hampir seluruh daerah Papua yang pernah saya kunjungi selalu saya minta diantar untuk ke pasar mama-mama. Oh, keren sekali. Ke Tolikara, saya ke pasar mama-mama, ke Kabupaten Puncak, ke Ilaga, saya ke Belanja pasar mama-mama gitu. sendiri. Saya ingin melihat realitas yang paling genuine itu di pasar. Iya. Karena nggak bisa di engineer oleh siapa-siapa. Itulah daily life-nya mama-mama di sana. Nah, itu juga yang saya lihat bahwa banyak mama-mama yang dengan semangat hidup yang luar biasa. Nah, pada saat saya di Raja Ampat, aduh, ikan tenggiri, saya kan tahu itu harga ikan tenggiri kalau di Jakarta berapa. Macam-macam ikan lah. Segini mungkin. Ikan tenggirinya sebesar ini, Bu? Sebesar ini, sebesar baby lah. Itu harganya 40.000. 40.000, oke. 45.000, lalu pepaya. Pepaya saya bilang berapa itu pepaya? Semua ini katanya itu hanya berapa? 60 apa berapa? Saya bilang saya bayar 100. Sampai orang juga kaget-kaget. Saya bilang bagaimana lah ini dia menanam, dia memetik, dia membawa ke pasar, harganya sebegitu murahnya. Sama dengan misalnya kita mengenal ada terong Belanda. Di Brastagi ini juga sangat keren terong Belandanya. Nah, ini apa yang Ibu lakukan itu sekaligus istilahnya sambil itu saya masak belusukan melihat sendiri. apa yang realita yang ada di Akhirnya terus masyarakat saya gitu bilang, Ibu ya. Pak Bupati, boleh saya dikasih tempat, saya mau masak sendiri ini ikan. Karena saya punya tradisi makan ikan dengan masakan yang sangat simpel, di mana-mana saya mudah. Karena tidak harus pakai ulek-ulek. Makanan apa tuh? Masakan apa tuh, Bu? Kayak ikan tenggiri itu tadi, macam-macam ikan lah. Kita iris-iris, kita goreng. Habis begitu nanti ada cabai merah, saya iris-iris. Ada tomat, jumlahnya agak banyak, harus tomat merah. Lalu ada gula merah. Setelah itu kecap. Saya itu bawang putih, bawang merah. Itu diaduk, tinggal dicocol, itu makan pakai nasi panas. Jadi itu nggak pakai diulek gitu loh. Itu yang agak sering saya biasanya merekomendasikan kalau ada teman saya, oh di sini banyak ikan, kita bikin yuk. Gitu. Itu soal menu makanan. Nah, kalau berarti kan fisik Ibu nih kayaknya segar terus. Apakah karena pasti ada vitamin yang Ibu konsumsi, tadi mungkin makanan-makanan sehat juga karena Ibu suka ikan, olahraga, karena dengar-dengar sempat jadi atlet atau Ibu punya hobi-hobi olahraga yang nggak biasa untuk sebagai perempuan, pemirsa? Dulu saya mulai SMP tukang naik gunung. Tukang naik gunung. Jadi rock climbing lah. No wonder ya Ibu kalau lagi kunjungan kita ngejar-ngejar Ibu tuh harus lebih gesit. Jadi bawaan naik gunung itu akhirnya kita nggak terasa, suka jalan kita lebih kenceng dari yang lain. Suka saya noleh terus saya berhenti gitu. Karena bawaan aja, bawaan badan kita. Kalau naik tangga suka lari gitu, itu juga bawaan badan. Dulu suka hoki, jadi memang hoki juga kita latihannya juga lari-lari sambil lutut kita supaya agak elastis gitu ya. Ya, gitu memang olahraga yang memang melatih endurance juga karena memang Ibu butuh itu ya untuk di lapangan ya. Dan akhirnya ternyata itu sangat bermanfaat. Hari ini alhamdulillah, saya sih kalau suplemen sampai sekarang belum. Lebih ke alami. Nah, ini kan kegiatan kita panjang. Hari ini kita akan kita ada di Brastagi, kita akan ke Pendopo dulu. Apa yang akan kita lakukan nanti Bu di sana, Bu? Di Pendopo kita akan menyampaikan bantuan Extim Team WNI Extim Team non NTT. Kita akan jumpai mereka di sana ya. Ada 504 kabupaten kota di Indonesia ini ternyata yang ada data bahwa mereka adalah WNI Extim Team non NTT. Dan ternyata tersebar sampai ada di Brastagi juga mereka di itu. Di Karo ini, Kabupaten Karo ada 71. Lalu nanti di mana di Medan juga, Medan lebih banyak, sebenarnya 76 kalau tidak salah. Masing-masing akan mendapat 10 juta. Nah kalau Extim Team non NTT ini sebetulnya datanya yang melakukan verifikasinya Kemdagri. Validasinya BPKP dan Menko PMK, baru penugasan untuk mendistribusikannya Kementerian Sosial. Setelah dari situ kita akan lanjut Habis lagi itu kita pencairan PKH. di tempat yang sama. Setelah itu baru kita ke tempat pengungsian warung Sinabung. Juga yang terbaru juga nanti juga ya. Dari Gunung Sinabung karena mereka ini sudah hampir 6 tahun, anak-anak mereka butuh sekolah dan ketika mereka mau sekolah problem mereka adalah transport.
pada saat saya ke sini bulan Mei lalu, itulah yang mereka sampaikan. Alhamdulillah kita dapat support untuk bisa Ada infrastruktur untuk transportasi. Transportasi anak-anak sekolah. Nanti siang kita ke Medan, kita akan peresmian Iwarung. Padat sekali kan pemirsa, itu dia, makanya mungkin bisa sambil Ibu sarapan buahnya, Ya, kita boleh. menikmati Ayo, kita minum juga tehnya biar segera jalan ya Bu ya, karena perjalanan masih agak jauh nih kita ya. Ibu Pirsa, sekarang saya sudah berada di Pendopo, Kabupaten Karo, masih di Kota Brastagi. Saat ini Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa diterima oleh masyarakat lokal, masyarakat setempat dari Kota Brastagi untuk menerima penyerahan langsung bantuan sosial program keluarga sejahtera, program keluarga harapan atau PKH, dan juga bantuan kompensasi kepada warga ekstrim. Nah, ini sekarang mereka sedang menyanyikan mars program keluarga harapan. Nampaknya mereka juga cukup menikmati ya, dan sangat mengharapkan kedatangan Ibu Mensos untuk memberikan bantuan sosial. Tadi Ibu sudah melihat ini ada 17 ibu-ibu warga dari 17 kecamatan yang di Kabupaten Karo. Mereka kayak antusias banget nyanyiin marsnya, juga semangat sekali. Ibu gimana Ini melihat adalah melihatnya? format baru. Jadi Mars ini dulu ada, tetapi tidak tersosialisasi, apalagi kepada penerima PKH. Pendamping aja tidak semua hafal. Mulai April lalu, saya merasa bahwa mereka ini butuh motivasi, butuh semangat, dan untuk bisa membangun semangat mereka, maka saya melihat nuansa dari Mars PKH itu sebetulnya adalah nuansa yang harus mereka bunyikan terus-menerus, bahwa mereka harus punya anak sehat, pintar, sehat, pintar, sehat, Dan pintar. itu nampaknya menyemangati mereka ya. Tadi sempat dilihat juga Ibu memberikan itu semacam piagam mungkin dari Kementerian Sosial. Ya, atau bukan saya aja, saya biasa memberi apresiasi, ya. Saya memberi apresiasi. Ada pendamping PKH, saya melihat dia menyanyikan Mars itu enjoy gitu. Iya, lalu si anak tadi juga saya melihat begitu. Jadi ada sesuatu yang memang menurut saya akan menjadi sumber semangat dan motivasi mereka untuk terus berprestasi, untuk terus mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Mungkin sedikit kita nyamperin ke situ Bu, tadi kan Bu Khofifah sudah ke sana. Nah. Ini kartunya Ibu ya? Ini kartu Indonesia Sehat. Iya. Jadi kartu ini sebetulnya supaya ibu dan keluarga sehat. Cuma kalau suatu saat harus ke rumah sakit, kartu ini bisa dipakai supaya semua bebas biaya. Tapi kita berdoa semua sehat. Iya. Iya. Ya. Tapi manfaatnya, Ibu manfaatnya udah benar-benar dirasain ya? Iya. Udah dirasain ya? Oke, Iya. terima kasih. Makasih. Makasih. Ibu nggak bawa putranya? Enggak. Kalau ibu putranya berapa? Dua. Mau tambah berapa?
Udah 3 aja ya. Biar memang Iya, tercapai keluarga sejahteranya udah, Ibu ya. Iya. Mari Ibu. Iya. Berapa putranya? 2. Putri? Oh, jadi 3. Kalau Ibu berapa? Putra 2, baru 2. Baru 2. Mau tambah berapa? Ya, insya lah. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Ibu dari sini mau kemana lagi lanjutnya Bu? Kita mau ke pengungsian, Ke pengungsian? di ya, gereja Batak Karo Protestan. Oke. Iya. Yang akan dilakukan lagi di sana? GBPK. Saya dulu kebetulan pernah ke sana bulan Mei. Anak-anak mereka punya problem untuk support transportasi mereka ke sekolah. Oh iya. yang tadi Jadi Ibu sampaikan sekarang ya. udah selesai mobilnya. Ingin Saya ingin serahkan. Oke, jadi seperti transportasi mereka untuk sekolah seperti bus sekolah dan bagaimana mendukung supaya mereka bisa Iya. tetap lanjut sekolah. Kita masih ikuti lagi nih pemirsa, tetaplah di Female Zone, masih bersama Ibu Mensos Khofifah Indar Parawansa.